Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan tentang variabel kompleks. Yang hari ini kita bahas insya Allah fungsi transformasi dan fungsi elementer. Insya Allah titik cabang, garis cabang, dan permukaan Riemann akan kita bahas minggu depan. Nah, yang pertama kita berbicara tentang variabel dan fungsi dalam variabel kompleks. Variabel dan fungsi ini mirip pada waktu kita pakai fungsi biasanya tuh, Y sama dengan Fx. Akan mirip. Bedanya apa? Y sama dengan Fx, Y-nya sumbu Y, X-nya sumbu X. Itu. Kalau di variabel dan fungsi ini, bilangan kompleks, maka Y sama dengan Fx, itu Y-nya bilangan kompleks, X-nya juga bilangan kompleks. Jadi, kita aslinya punya Y sama dengan Fx, seperti ini. Di sini kita punya W sama dengan Fz. Begitu. Di mana si Z ini? Di sini ada tulisannya enggak? Oke. Di mana si Z ini biasanya kita pakai X plus IY. Seperti sebelumnya ya. Si W ini kita pakai U plus IT. Begitu. Jadi nanti si Z-nya sama dengan X plus IY. W-nya U plus IV. Gitu. Nah, Z ditulis seperti ini. Z sama dengan variabel bebas. Sama ya. Kalau misalkan kita punya Y sama dengan Fx, X-nya variabel bebas, Y-nya variabel tidak bebas. Ini W-nya variabel tidak bebas. Nilai fungsi pada Z sama dengan Z1 adalah fungsi Fz1. Sama aja misalkan di sini. Nilai fungsinya pada waktu X sama dengan 1 ya berarti F1. Beda seperti itu. Jika kalau misalkan kita punya Fz itu sama dengan Z kuadrat, maka pada waktu kita punya I2 dikuadratkan sama dengan 4 I kuadrat. I kuadrat sama dengan min 1. Jadi min 4. Begitu. Ini contoh yang sederhana dulu. Jadi kita punya W, kita punya Z. Z-nya X sama X plus IY, W-nya sama dengan U plus IV. Oke, masih aman ya? Kita lanjut. Fungsi dengan nilai tunggal dan nilai jamak. Kalau misalkan kita punya W sama dengan Z kuadrat, atau kita punya Y sama dengan X kuadrat, gampangnya seperti itu. Maka untuk setiap nilai Z akan menghasilkan nilai 1W. Untuk setiap nilai X akan menghasilkan satu nilai Y. X-nya 3, Y-nya 9. X-nya min 3, Y-nya 9 juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita balik, Y kuadrat sama dengan X, misalkan. Y kuadrat sama dengan X. Berarti Y-nya sama dengan plus minus akar X. Jadi kalau misalkan kita punya di sini ya, misalkan Y sama dengan Y kuadrat sama dengan X, maka kita punya X sama dengan plus minus akar Y. Begitu. Betul ya? Kenapa? Karena kalau misalkan di sini X-nya 9, berarti Y-nya bisa 3, bisa min 3. Betul ya? Nah, kalau yang tadi itu disebut dengan fungsi biasa aja. Fungsi dengan nilai tunggal disebut fungsi. Tapi kalau misalkan menghasilkan lebih dari satu, disebut dengan fungsi dengan memiliki nilai jamak. Begitu. Nah, fungsi dengan nilai jamak ini dapat dipertimbangkan sebagai kumpulan fungsi. Kalau seperti ini, maka dia akan merupakan kumpulan X sama dengan akar Y dan X sama dengan min akar Y. Karena kita tahu kalau misalkan kita pakai fungsi, kita pakai garis lurus ya, garis vertikal. Kalau motong di dua garis, itu bukan fungsi. Sehingga kita pisah atas sendiri, bawah sendiri.
Nah, setiap bilangan disebut cabang fungsi, ini cabang fungsi. Satu dari bilangan tadi bisa disebut dengan nilai prinsipil. Jadi ini terserah. Kalau ini sebagai contoh, nilai prinsipilnya yang ini misalkan. Gitu. Yang mana? Oh iya. Ya, sebentar. Tung, 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 tung. Mana nih jauh sekali? Oh ya. Nah, Y sama dengan plus minus akar X. Y sama dengan akar X dan Y sama dengan min akar X. Ya, makasih Mas. Makasih. Ya, sorry itu. Ini nilai prinsipilnya, kemudian nilai jamak. Ini adalah fungsi dengan nilai tunggal dan nilai jamak. Nah, materi minggu lalu kita bahas masalah, 2 minggu lalu kita bahas masalah Z pangkat 5. Betul ya? Z pangkat 5 akan menuju ke satu sudut tertentu. Tapi pada waktu kita pakai akar pangkat 5, kita akan juga punya 5 buah sudut. 5 cabang. Kenapa? Masing-masing cabang tadi kalau dipangkatkan 5 akan ke satu titik yang sama. Seperti itu. Nah ini kalau seperti itu, maka dia punya nilai jamak. Contohnya seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut ya. Inverse fungsi, jika kita punya W sama dengan FZ, ini sebuah fungsi, bisa tunggal, bisa jamak, maka inverse fungsinya adalah Z sama dengan F inverse dari W. Ya, sama seperti biasa. Misalkan kita punya Y sama dengan Fx, maka X sama dengan F inverse dari Y. Seperti ini, akan sama. Di sini ditulis fungsi lain, G, W, nggak masalah. Di sini F inverse. Ini maksudnya seperti ini ya. Tulisan di sini F. Ya. Bukan F1, bukan. Ini F, sorry. Artinya F inverse dari G, ya ini ya. F inverse-nya G dan G juga inverse-nya X. Kenapa kok G juga inverse-nya X? Karena kalau inverse kita inverse-kan lagi, kembali ke fungsi awal. Nah, ini adalah inverse. Oke. Ini yang pentingnya di sini. Berikutnya ada transformasi. Ini beberapa halaman awal yang jadi konsep dari materi hari ini. Jika W sama dengan U plus IV, sama seperti ini ya. W sama dengan U plus IV. Goblasan. Dan U serta V ini adalah bilangan real. Seperti biasa ya. Ini adalah fungsi dengan nilai tunggal Z sama dengan X plus IY, di mana X dan Y pun juga real. Maka ditulis seperti ini. W sama dengan FZ, ini sama seperti yang tadi ya. U plus IV sama dengan F dalam kurung X plus IY. Kita tadi yang tadi kita kan udah punya ini ya. W sama dengan U plus IV, Z sama dengan X plus IY. Pada waktu kita tulis W sama dengan FZ, maka W, berarti kita tulis ini sebagai U plus IV sama dengan fungsi dalam kurung, kok F-nya gitu? X plus IY. Maksudnya seperti itu. Nah, dari sini ini nanti kita akan dapat U itu fungsi terhadap XY dan V pun juga fungsi terhadap XY. Kalau ini bingung, kita tulisnya gini aja. U sama dengan fungsi XY, kemudian V sama dengan FG. Misalkan lah ya. Gini aja. Kalau misalkan V sama V tak bingung, U sama U bingung, jadi gini. U adalah fungsinya XY, V adalah fungsinya XY juga. Dan fungsi yang di sini dan di sini beda. Biasanya beda. Nah, sehingga pada waktu kita punya titik U, V pada bidang W, ini bidang W ya, itu merupakan bayangan atau peta dari titik XY pada bidang Z.
Z kita punya, yang ini tadi, kembali lagi sini. Z kita punya X plus IY, W sama dengan U plus IV, U plus IV sama dengan fungsi dari X, IY, sehingga U adalah fungsinya XY, V pun juga fungsinya XY. Sehingga pada waktu kita punya U dan V di bidang W, itu merupakan cerminan dari X dan Y yang berada di bidang Z. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita punya Y sama dengan Fx, ini berapa dimensinya? 2. Kalau kita punya ini, W sama dengan Fz, dimensinya berapa? W, W-nya saja I, U dan P. Ada 4. Jadi kita akan memproyeksikan dua buah dimensi, dan kita konekkan. Gitu. Misalkan ya. Misalkan di sini ada P di titik Z. Di P ini setelah kita masukkan fungsi, kita akan dapat P-nya di sini kan ada X, Y, betul ya? X, Y. Kita masukkan fungsi di sini, kita dapatkan di sini U, P. Seperti ini. Di sini kita punya bidang Z, di sini kita punya P, itu dia posisinya adalah X, Y. P setelah masuk fungsi ini menjadi U, V. U, V ini adalah cerminan dari P. Sehingga di sini kita punya P aksen, posisinya U, V. I, di sini juga ada misalkan X1, Y1. Di sini kita juga punya U1, kok gitu U1, P1. Pada waktu di bidang Z dia bergerak dari P ke Q, di sini akan bergerak dari P aksen ke Q aksen. Ini sebagai gambaran saja, tidak selalu gambarnya gini. Ini makanya apa? Antara P dan Q, misalkan di sini lurus, bisa jadi di sini nggak lurus. Nah itu. Kalau di sini nggak lurus, bisa jadi, atau dibalikan di sini lurus, bisa jadi di sini nggak lurus. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang nanyakan? Saya yakin kalau belum ada contoh, belum mantap. Kita coba. Misalkan fungsi W sama dengan Fz-nya itu adalah W sama dengan Z kuadrat. Maka U plus IV sama dengan X plus Y kuadrat. Maaf, dikuadratkan. Betul ya? Berarti X plus Y dikuadratkan sama dengan berapa? X kuadrat plus 2I. X kurang. X Y, betul ya? Plus I kuadrat, Y kuadrat. Berarti ini jadi berapa ini? Yang ini I kuadrat min 1. Min 1. Berarti X kuadrat plus I 2 XY min Y kuadrat. Yang real kita kumpulkan. Berarti sama dengan X kuadrat, maaf, min Y kuadrat plus I 2XY. Ini adalah U plus IV. U-nya yang U-nya. Ini adalah U, ini adalah V. Sehingga, ini kok plus? Min ya? Yakin ya min ya? Ini mestinya bukan plus ini. 1, 2, ini ya. Min ini mestinya. Minus. Sehingga U adalah X kuadrat min Y kuadrat, dan V adalah 2XY. Dari sini kita bisa melihat U fungsi XY, lihat, U fungsi XY, V pun juga fungsi XY. Yang tadi, U fungsi
dari XY, V pun juga fungsi XY. Nah, ini jadi di sini adalah contoh pada waktu kita punya W sama dengan Z kuadrat, U-nya itu bukan langsung U-nya sama dengan X kuadrat, V-nya sama dengan Y kuadrat, bukan seperti itu. Kita kerjakan sebagai bilangan kompleks, dikuadratkan, kita ketemu yang ini kita kumpulkan realnya, kita kumpulkan imajinernya, maka ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Sebagai contoh, misalkan kita punya 1,2 di bidang Z, berarti ini adalah X, Y. X, Y. Maka di sini berapa? U-nya adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Min ini kuadrat. Ya, berarti 1 kuadrat dikurangi 4. Min 3. Benar. Belakangnya berapa? Belakangnya 2XY. 2 kali 1 kali 2. Ketemu 4. Sudah. Jadi ini adalah XY-nya yang sebelah situ. Di sini adalah U, V. Jadi, di bidang X, di bidang Z-nya 1,2, di bidang W-nya min 3,4. Misalkan ini adalah 1,2. Di sini adalah min 3,4. Ya, sampai sini variabel fungsi, fungsi nilai tunggal nilai jamak, inverse fungsi, transformasi, terutama yang transformasi ini ya. 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 Ini tetap, makanya gini, pada waktu kita punya 1,2 ini, berarti si Z-nya itu adalah Z sama dengan 1 plus I2. Maka di sini W-nya sama dengan min 3 plus I4. Kayak gitu. Masih tetap, bentuknya masih tetap. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan koordinat kurvilinear. Transformasi W sama dengan FZ ini tadi, ini ekuivalen dengan U yang tadi ya. U sama dengan fungsi XY, P sama dengan fungsi XY. Nah, posisi P, X, Y disebut dengan koordinat rektangular di bidang Z. Maksudnya apa? Di sini posisi X, Y koordinatnya kayak kartesian gitu. Nah, dan U, V disebut koordinat kurvilinear dari P. Maksudnya apa? Ini agak kebalik, tapi nggak masalah lah. Misalkan, di sini kita punya garis lurus antara P dan Q, di sini bisa jadi nggak lurus. Dan juga kebalik, kalau misalkan dari sini sampai sini lurus, di sini juga nggak lurus. Nah, ini contohnya kebalik, nggak masalah. Jadi kalau misalkan kita punya di bidang W-nya yang lurus, maka di bidang Z-nya tidak lurus. Itu. Ini contohnya. Jadi kalau ini di sini rektangularnya, di sini kurvilinearnya. Kalau di bidang Z-nya yang lurus, rektangularnya, maka di bidang W-nya akan kurvilinear. Nah, contoh. Sama seperti fungsi tadi, misalkan kita punya W sama dengan FZ sama dengan Z kuadrat, carilah value dari W yang berhubungan dengan Z sama dengan min 2 plus I dan Z sama dengan 1 min 3I. Dan gambarlah titiknya itu secara grafik. Ya, seperti tadi, sama ya. U-nya sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian U-nya X kuadrat min Y kuadrat. X kuadrat 4 min 1, 3. V-nya ini adalah 2XY. 2 kali min 2 kali 1 min 4. Itu. Yang di sini X kuadrat min Y kuadrat berarti 1 min 9 min 8. Terus kemudian 2XY-nya adalah 2 kali 1 kali min 3 min 6. Disuruh gambar, berarti ya P-nya di sini min 2,1 itu di sebelah sini.
Yang di sini, maaf, di sini 3, min 4. Yang ini 1, min 3. Posisi di sini adalah min 8, min 6. Nah, terus sekarang ini aman ya ini ya. Ini sama dengan contoh tadi. Sekarang kita lihat, misalkan kita punya garis yang menghubungkan, garis lurus ya, menghubungkan P dan Q di bidang Z yang problem tadi, itu untuk kurva ini. Nah, terus kemudian kita ingin mencari bagaimana kurvilinearnya yang menghubungkan P aksen dan Q aksen. Maka di sini misalkan ya, ini di sini kita buat garis lurus seperti ini. Nah, kalau kita pakai garis lurus antara dua buah titik, maka kita bisa pakai persamaan garis, mencari persamaan garis. Rumusnya persamaan garis itu kalau nggak salah X min X1 per X2 min X1 ya. Sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ini di sini tambah sama dengan T karena anggap kayak parametrik. Parametrik semoga masih ingat ya. Parametrik. Jadi maksudnya apa? Yang diulangi. Parametrik maksudnya misalkan T-nya 0 di sini, T-nya 1 di sini misalkan. Kayak gitu. Nah, maka di sini kita punya titik satunya. Nah, ini misalkan di sini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Maka ini X1-nya dimasukkan sini, seperti sini, ketemu seperti ini. X sama dengan 3T min 2, Y sama dengan 1 min T. Ini berarti pada waktu T-nya 0 berada di posisi sini. Coba ya, 0 ya. 0 berarti min 2,1. Pada waktu T-nya 1, berarti 3 dikurangi 2, 1 dikurangi 4, min 3. Jadi pada waktu posisi 0 di sini T-nya, pada waktu posisi 1 di sini. Kita punya X sama dengan 3T min 2, Y sama dengan 1 min 4T. Nah, ini kita masukkan ke fungsi Z. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Kita masukkan. Setelah itu, tadi W sama dengan berapa? Z kuadrat. Ini kita kuadratkan. Maksudnya, ini kita cari bentuk UV-nya. Tapi X-nya itu bukan X saja, tapi 3T min 2, Y-nya adalah 1 min 4T. Nanti ketemu, ini adalah bagian U-nya, ini adalah bagian V-nya. Nah, kalau sudah didapatkan ini, tahu itu ya, logis ya, workflow-nya logis ya. Nanti kalau misalkan sudah didapatkan seperti ini, maka kalau kita masukkan T-nya 0, di sini T-nya 0 nanti ketemu W-nya punya yang ini. Pada waktu di sini T-nya 0, V-nya ketemu V yang punya si. Tadi kan di sini ketemunya di sini. Yang Q ketemu di sini. Nah, garis yang menghubungkan misalkan kayak gini lah, misalkan lah. Garis yang menghubungkan antara P aksen dan Q aksen persamaan yang adalah I. Jadi kurvilinearnya, garis kurvilinearnya adalah seperti ini. U-nya ini, P-nya dengan memasukkan nilai-nilai T dari 0 sampai 1, maka grafik U dan V dapat digambarkan menghubungkan antara P aksen sampai Q aksen. Ini gambaran aja. Ini kemungkinan ya nggak keluar-keluar gini, teman. Ini gambaran aja. Oke? Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang konsep fungsi variabel kompleks. Jadi fungsi variabel kompleks itu masih mirip dengan fungsi biasanya, ya sama dengan fx, tapi kita melihatnya adalah sebagai
Y-nya variabel kompleks, X-nya variabel kompleks. Jadi W sama dengan FZ. Oke, kita lanjut. Sebuah titik P bergerak berlawanan arah jarum jam mengelilingi lingkaran pada bidang Z, berputar di titik asal dengan jari-jari satu. Tunjukkan, itu tambah kecil. Tunjukkan pemetaan W sama dengan Z pangkat 3. Oke, kita punya Z-nya, itu aslinya adalah X plus IY, betul ya? Tapi di sini pun juga bisa kita tulis sebagai R, E pangkat I, theta. Betul ya? I theta. Ya. Theta. Betul ya? Pada waktu kita punya W sama dengan Z pangkat 3, jadi W sama dengan Z pangkat 3, berarti R, E, I theta dipangkatkan 3. Berarti kita pecah R-nya jadi pangkat 3. E, I, 3, theta. Betul ya? 3 theta. Nah ini logikanya. Kalau si Z-nya itu theta-nya itu dari 0 sampai 360, maka si W theta-nya dari 0 sampai 360-nya 3 kali. Betul ya? Nah itu. Jadi maksudnya ini. Tunjukkan bahwa kita ketika P membuat satu putaran Z, si W membuat 3 putaran penuh. Maksudnya itu. Karena dari sini, kalau misalkan Z-nya itu 45 derajat, di sini 3 kali 45. Pada waktu 90 derajat, di sini 270. Pada waktu 180 derajat, di sini sudah 540. Betul ya? Itu. 360 tambah 180. Betul ya? 540 ya? Iya, 540. Betul. Nah, ini contoh yang lebih kompleks. Kalau tadi contohnya sebenarnya sama, W sama dengan Z kuadrat sama, tapi gambarnya yang lebih kompleks. Jadi di sini, misalkan C1 dan C2 adalah sembarang konstanta real. Tentukan himpunan semua titik-titik pada bidang Z yang dipetakan ke dalam garis A. U sama dengan C1. U ini punyanya W atau punyanya Z? U punyanya si W. V punyanya W atau punyanya Z? Punyanya W. Berarti yang U sama dengan C1 serta V sama dengan C2 itu bidang W. Berarti di bidang W-nya dia kotak-kotak. Fungsi pemetaannya W sama dengan Z kuadrat. Ilustrasikan untuk C1-nya yang ini sama dengan 24 min 2 min 4 dan C2-nya adalah 24 min 2 min 4. Benar sama aja ini. 2 min 2, 4 min 4. 2 min 2, 4 min 4. Nah, kalau misalkan kita lihat, tadi kita sudah dapat U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Dan V sama dengan 2XY. Betul ya? Kemudian kita punya yang dikonstantakan adalah U-nya, yang A ya. Kita bahas yang A dulu. U-nya dikonstantakan. Berarti ini dibuat menjadi konstanta. Maksudnya apa? U-nya jadi konstanta. Berarti X kuadrat min Y kuadrat sama dengan konstanta. Sama dengan C1. Berarti di sini yang untuk yang A, X kuadrat min Y kuadrat, U-nya berapa ini? 2. Berarti kita menggambar X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min 2. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min
4. Gambarnya sebelah mana? Kita punya, kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2, berarti lingkaran ya. Gitu ya. Tapi kalau kita punya X kuadrat plus min Y kuadrat sama dengan 2, jawabannya adalah hiperbola. Ini. Hiperbola X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2 itu ada yang ini, garis yang ini, dan garis yang ini. Tadi gini. Fungsi X kuadrat Y kuadrat. Misalkan ini adalah nomor 1, 2, 3, 4. Maka yang nomor 1 itu yang ini nomor 1, sama yang sebelah sini. Iya, nggak boleh, aslinya nggak boleh motong asimptotnya itu yang ini adalah nomor 1, yang ini adalah nomor 1. Yang nomor 2 mana? Sana, lebih jauh. Yang ini. Yang ini dan yang ini jadi kelihatan aneh gitu. 1, 2, 2. Oke ya. Kalau minus berarti atas dan bawah. Begitu. Berarti yang ini 3, yang ini 3, yang ini adalah 4, yang ini adalah 4. Garis yang ini. Ini garis yang ini nomor 4, ini nomor 4, yang sebelah sini nomor 3, yang sebelah sini ini nomor 3. Oke ya. Jadi kita sudah punya untuk yang poin A ini. Sekarang yang poin ini. 2XY sama dengan ya 24 ini. Berarti kita tulis mana ini ya? Berarti 2XY sama dengan 2, 2XY sama dengan 4, 2XY sama dengan min 2, 2XY sama dengan min 4. Ini kalau misalkan dilihat, berarti XY sama dengan 1. Berarti Y sama dengan seper X. Betul ya? Berarti ini Y sama dengan 1 per X. Yang ini XY sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 per X. Yang di sini Y sama dengan min seper X. Yang di sebelah sini Y sama dengan min 2 per X. Fungsinya mana? Fungsi Y sama dengan seper X. Seperti ini ya. Yang ini. Kita gambar yang Y sama dengan seper X adalah yang sebelah sini ini. Ayo. Coret. Susah sekali. Yang ini dengan yang ini. Ya, nggak pas. Ini adalah fungsi Y sama dengan seper E. Berarti kalau ini nomor 5, 6, 7, 8, berarti ini adalah nomor 5. Ini adalah nomor 5. Nomor 6-nya mana? Ya, berarti ini kali 2. Yang atasnya ini. Ini dengan yang ini. Adalah nomor 6. Nomor 7, minus. Sebelumnya atas tadi bawah. Yang sebelumnya bawah tadi atas. Berarti ini nomor 7. Dan yang sini nomor 7. Yang nomor 8 terakhir yang di sini. 8. Di sini nomor 8. Ini tadi adalah untuk C1 sama dengan ini, betul ya, C1 ya? Ya, betul.
C1 sama dengan ini. Yang ini adalah untuk C2 sama dengan ini. So, itu. Nah, sekarang kita lihat di bagian yang sini. Di sini tadi kan kita punya yang U1 tadi C1 ya. U adalah C1. Berarti yang bagian V ini adalah C2. Di C1-nya itu kita punya 4 titik. C1-nya sama dengan 2. Sama dengan ini. Min 4, min 2, 2 dan 4. Betul ya? Berarti kalau misalkan kita lihat C1-nya kita punya 2, 4, min 2, 4. 2 ini berarti punyanya nomor 1. 2 ini punya nomor 1. Habis itu 4 ini nomor 2. Setelah itu min 2 ini nomor 3. Ini nomor 4. Setelah itu kita punya C2-nya 2, 4, min 2, 4 juga. C2-nya adalah V. Berarti V-nya adalah yang sebelah sini. Ini nomor 5. Ini nomor 6. Min 2, 7. Ini nomor 8. Oke? Nah, sekarang misalkan di sini kita kan tadi punya garis-garis tadi ya. Garis-garis U sama dengan sekian dan V sama dengan sekian. Misalkan kita melihat garis yang ini. Misalkan seperti ini, lihat garis ini ya. Berarti ini dibatasi atau area ini itu adalah dibatasi oleh V-nya dari min 2 sampai 2, U-nya dari min 2 sampai 2. Betul ya? Kayak mirip X-nya dari min 2 sampai 2. X-nya min 2 sampai 2. Y-nya dari min 2 sampai 2. Sekarang di sini kita lihat. Areanya berarti dibatasi oleh garis 1, 3, 5, 7. Betul ya? Sekarang kita lihat di sini. 1, 3, 5, 7. Satunya mana? Satunya yang ini tadi. 1 ini. Dan ini. 3-nya mana? 3-nya kita punya yang ini dan ini. Betul ya? Berarti satunya untuk ini, 3-nya yang ini. 5-nya yang ini, sebelah sini dan sebelah sini, ini dan sini. 7-nya yang sini, berarti 7-nya yang sini dan sini. Jadi di sini areanya berupa kotak, di sini areanya tidak kotak. Ya kurviliniarnya itu. Nah untuk area yang kecil, berarti area yang kecil ini berarti dari U-nya itu min 2 sampai min 4, P-nya 2 sampai 4. Berarti 3, 4, 5, dan 6. 3-nya yang ini, dan yang ini ya, 3, 4. 4-nya yang sebelah atas ini, dan sebelah bawah. Berarti yang ini, dan ini. Nah, sekarang tinggal 5 dan 6. 5 dan 6 mana? 5 dan 6 itu yang ini serta ini dan yang ini serta ini. Nah, yang dapat oleh area 3, 4, 5, 6 hanya yang sini saja. Kenapa? Yang di sebelah sini tadi ya, di sini mestinya ada juga kan? 3-nya kan di sini ya. 3, 4, 5, 6. Oh, ini berarti mestinya di sini juga ada ini. Di sini. Berarti ini 2 mestinya ini. Di sini areanya. Itu. Oke? Sudah cukup pemanasannya?
sampai sini mungkin ada yang tanya. Jadi untuk variabel kompleks fungsinya adalah sama-sama antar variabel kompleks. Kalau di sininya kotak-kotak, di sini nggak kotak. Kalau di bagian Z plane-nya yang kotak-kotak, di W plane-nya biasanya nggak kotak. Kecuali fungsinya W sama dengan Z, udah selesai itu ya kotak semua. Itu. Tadi X-nya sama dengan U, V-nya sama dengan Y. Kalau W sama dengan Z gitu aja. Ya, sampai sini. Semoga masih aman ya. Ini sudah kita kerjakan. Jadi yang nomor A ini PQRS. PQRS yang ini. Ini misalkan kita sebut area 1. Yang ini misalkan kita sebut area 1, kita dapatkan di yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Ini kita anggap area 1. Kemudian ini area yang PTUPWGZ. Salah. PTUPWGZ. Yang di sini. Nah ini PTUPWGZ. Ini area 2. Ini area 2. Ini sudah. Yang ketiga ini ngapain ini? Oh, ini masukkan kalau misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa, maka koordinatnya berapa. Ini kembali lagi ke yang contoh yang mudah seperti ini malah. Oke? Kita lanjut ya. Pelan-pelan. Nah, yang di sini nih, ini adalah sambungan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita pakai W pangkat 5 sama dengan Z. Maka nanti kita pada waktu W pangkat 5 sama dengan Z, berarti kita misalkan gini ya, Z-nya sama dengan kita punya R, E pangkat I, theta. Pada waktu kita punya W sama dengan Z pangkat 1/5, maka kita di sini punya R pangkat 1/5, kemudian E, I, theta per 5. Ini aja wes, theta per 5, seperti ini. Sehingga pada waktu di sini kita punya 1 kali muter, kalau sebelumnya di sini Z-nya ini 1 kali muter 360, berarti di sini berapa? 360 per 5. 360 per 5. Habis itu kita akan muter lagi ke sudut selanjutnya. Betul ya? Tadi kalau misalkan kita tadi yang pakai yang ini, bentar, mana? Yang ini. Kalau pangkat, maka di sini muter sekali, di sini muter pangkatnya berapa? Mungkinnya 3 kali. Kalau akar, di sini muter sekali, di sini misalkan 5 ya. Pangkat 5 berarti yang di si Z-nya muter sekali, di si W-nya muter baru 1/5. Di sini muter lagi 1 kali, baru 2/5. Di sini muter lagi sekali, baru 3/5. Muter lagi sekali, baru 4/5. Muter lagi sekali, baru kembali lagi ke sudut awal. Sehingga pada waktu kita punya W sama dengan pangkat 5, maka satu sudut tertentu di Z itu di sini akan mendapatkan 5 buah titik. Kenapa? Karena kita tidak tahu Z-nya ini, tetanya itu apakah teta masih baru lingkaran pertama, ataukah dia lingkaran kedua, ataukah ketiga, ataukah keempat, ataukah ke-5. Kalau dia masih lingkaran pertama, dia di sini. Lingkaran kedua dia di sini, lingkaran ketiga di sini, lingkaran keempat di sini, lingkaran kelima di sini. Muter lagi, dia kembali lagi ke sini.
Jadi kalau dilihat 360 bagi 5 itu berarti 72. 72 itu kira-kira lah, kira-kira. Berarti 72, 144 sekitar sekian, kira-kira lah ya. Kira-kira habis itu 144, habis itu sini, setelah itu sini. Ini area pertama, ini area kedua, di sini area ketiga, di sini area keempat, di sini area kelima. Itulah sebabnya di bilangan kompleks, akar dia akan punya beberapa jawaban. Kenapa? Karena E pangkat I teter 5-nya nanti dia ya muter sekali di sini, muter kedua di sini, ketiga, empat, lima. Kalau misalkan 5. Kalau kita punya Z pangkat setengah, ya areanya hanya ada 2 saja. 1, 2. Putaran pertama dia dari 0 sampai 180, putaran kedua dari 180 lebih sampai 360. Oh, ini sudah ini dari logika ya. Coba kita lihat. Diketahui W pangkat 5 sama dengan Z. Z sama dengan ZI, nilai W sama dengan W. Untuk Z sama dengan Z1, nilai W sama dengan W1. Jika kita mulai dari titik Z1 pada gambar seperti ini, dan membuat satu putaran lengkap berlawanan arah jarum jam dengan pusat di titik asal, tunjukkan bahwa saat W kembali lagi ke sini, itu adalah W1E pangkat 2 Pi I per 5 atau I Pi per 5 kali 2. Itu. Di mana di titik yang kedua ini. Nah, tadi sudah logis ya. Karena yang pertama kali di sini kita dari 0 sampai 1/5. Kita nambah lagi theta. Berarti di sini kita nambah theta per 5 lagi. Itu. Bisa sudah. Ini sudah. Ini kalau misalkan membaca silakan ini. Tapi kita tadi sudah bahas. Nah, sekarang sini mungkin ada yang tanyakan. Sekarang saya mau tanya. Misalkan ya, pergerakannya. Di sini tadi kan pergerakan Z1 itu sudutnya nambah, R-nya juga bervariasi, gitu ya. Di sini sekian, di sini lebih pendek, di sini lebih pendek, di sini lebih panjang, gitu ya. Berarti kan apa namanya R dan θ-nya bervariasi. Misalkan pergerakannya ini, misalkan ya, pergerakannya ini dari sini ke sini, berarti kan nambah, θ-nya nambah, R-nya nambah. Tapi dari sini dia ke sini. Berarti dari pada waktu ini R-nya nambah, θ-nya nambah. Setelah itu R-nya berkurang, θ-nya berkurang juga. Berarti kan misalkan sebelumnya dari sini ke situ, habis itu pendek, malah ke sini gitu ya. Begitu ya? Ya, posisinya sebelumnya kan kalau kita mutari satu putaran penuh, dia posisinya berada di area 1. Setelah itu θ-nya nambah lagi, dia pindah ke area 2. Betul ya? Kalau misalkan kita buat satu lingkaran penuh seperti ini, kalau sebelumnya Z1 ini berada di area 1, pada waktu kembali lagi ke Z1 seperti ini, dia masih di area 1 atau pindah ke area 2. Θ-nya 0, sini nambah, ini habis itu berkurang lagi. Begitu. Kalau θ-nya ya kita urut. Misalkan di sini θ 1, 45, 270, 90, 180, misalkan sampai 135. Habis itu seperti ini. Dia bergerakannya berarti kan sebelumnya sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini, ke sini, ke sini. Betul ya? Berarti θ-nya yang sebelumnya sampai 135 akan turun lagi. Betul ya? Berarti kalau misalkan kita lihat gambar di sini, sebelumnya itu dia gini, sempat naik, habis itu turun lagi. Berarti kalau misalkan kita pakai satu buah lingkaran penuh seperti ini, tapi
tidak melingkupi titik pusat, berarti dia tidak pindah. Masih berada di area 1. Seperti itu. Jadi ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu tadi, titik ini akan disebut dengan titik cabang. Jadi titik cabang itu adalah kalau misalkan kita, tadi kan cabangnya ada 5 ya. Kalau misalkan kita punya satu titik, terus kemudian si Z1 tadi itu melingkupi titik ini tadi satu bundaran penuh, maka dia akan pindah. Kalau dia membuat bundaran tapi tidak melewati atau melingkupi titik cabang, maka dia tidak pindah cabang. Begitu. Ini adalah titik cabang. Insya Allah besok dilanjut lagi. Garis cabang ini apa? Garis cabang ini kalau misalkan kita sudah melingkupi si titik cabang, pindahnya cabang kapan? Pindahnya cabang kapan? Jadi kalau misalkan titik cabang, kan ini titik cabang ya. Kalau misalkan kita Z1-nya melingkupi ini, habis membuat satu lingkaran penuh, melingkupi si titik ini, kita akan pindah cabang. Pertanyaannya pindah cabangnya kapan? Kalau misalkan Z1-nya awalnya 45, apakah dia pindah cabang di sudut 45 berikutnya? Dia posisi di sini, misalkan ya, di sini. Theta 1 di sini berarti theta 1 per 5. Betul ya? Berarti kita awal di sini. Dia akan tetap berada di area 1 selama tetanya dari berapa sampai berapa? 0 sampai 360. Betul ya? Kalau dia mulainya dari 45, nah, saya mau tanya, pada waktu dia di sini ya, 0 sampai 360. 45 dia berada di area 1. Berarti berikutnya adalah 45 plus 360. Betul ya? Yang jadi pertanyaan itu adalah kapan dia pindah ke area 2? Satu putaran penuhnya dari misalkan kita punya sudutnya 45 kan berarti titik berikutnya di cabang berikutnya ada 405. 400 di cabang 1 apa cabang 2? 400 derajat 400 derajat cabang 1 apa cabang 2? Kita tadi itu kalau misalkan pakai contoh satu titik di posisi 45. 45 dia berada di posisi 1. Di posisi cabang 1. Nah, kita berada di cabang 1 mulai dari 0 sampai 360. Betul ya? 361 pindah ke cabang 2. Seperti itu. Jadi, kapan pindahnya? Kalau sudah lebih dari 360 derajat. Kebetulan tadi contohnya adalah 45. Seperti itu. Jadi, di posisi 1, 45 bagi 5. Posisi 2, berarti nanti di sini 45 bagi 5 ditambah 72 derajat. Di sini. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalkan kita punya di sini, kapan pindahnya dari cabang 1 ke cabang 2 adalah pada saat melewati garis sumbu X positif. Ini. Betul ya? Nah, jadi kita pindah cabang jika bundarannya itu adalah melingkupi titik cabang. Kalau seperti ini yang nggak melingkupi titik cabang, kita nggak pindah. Nah, pada waktu kita sudah melingkupi titik cabang, kapan kita pindahnya? Pada waktu melewati garis sumbu X positif ini. Nah, garis yang kita lewati terus kita jadi pindah cabang itu disebut dengan garis cabang.
Itu. Tapi nanti kita bahas minggu depan. Di sini masih banyak ini yang itu. Gimana gimana? Hmm. Kalau misalnya oh enggak, tetap. Jadi sebagai contoh gini, kan W sama dengan Z pangkat 1/5. W-nya sama dengan R pangkat 1/5, E-nya sama dengan I theta per 5. Pada waktu kita punya si tetanya misalkan, tetanya ini misalkan berarti berapa? 360 kurangi 45 berarti 315. 315. Jadi 315 misalkan kita punya di sini Z2. Jadi tetanya adalah ini. Maaf, kurang. Ini adalah Z2. Misalkan Z2 ini kita misalkan punya 5 sudut 315 derajat. Misalkan. Nah, maka di sebelah sini W2-nya di mana? Ya, R-nya akar pangkat 5. Ya, betul ya. R-nya 5, dia akar pangkat 5. Kemudian sudutnya berapa? 315 dibagi 5. Berarti berapa itu? 63. 63 berarti sekitar di sini. Ini masih berada di daerah 1. Kita akan pindah. Begitu ini nyentuh 360, dia akan persis nyentuh garis cabang tadi. Begitu 361, sudah lewat. Pindah ke daerah 2. Jadi garis cabang tadi ditentukan oleh soal yang kita sedang berada di mana, enggak. Tapi untuk soalnya ini, itu dia punya titik cabang tertentu, garis cabang tertentu. Tadi di daerah 1 kita punya berapa tadi? 63 derajat. Di sini berarti berapa? Ya 63 ditambah 72. Betul ya? 360 bagi 5 tadi berapa? Iya betul ya, 72. Ya. Berarti di sini 63 plus 72. Nanti yang di sini 63 ditambah 72 tambah 72. Yang di sini nanti 63 tambah 72, 72, 72. Di sini lagi 63 tambah 72, 72, 72, 72. Habis itu kita kembali lagi di sini. Oke? Lumayan ya. Aljabar, kalkulus, itu memang lumayan. Transformasi, nanti ada lagi. Tapi saya ngajar. Oke? Sekarang ya. Pada soal sebelumnya, jelaskan mengapa kita dapat menganggap W sebagai kumpulan dari 5 fungsi bernilai tunggal Z. Jelaskan secara geometris hubungan antara fungsi-fungsi bernilai tunggal ini. Tadi sudah ini. Bagaimana kita dapat membatasi diri pada fungsi bernilai tertentu. Oke. Ini tadi yang menjelaskan mengapa kita dapat menganggap W sebagai kumpulan dari 5 fungsi bernilai tunggal Z. Karena ya ini tadi, satu nilai Z itu kita nggak tahu Z-nya itu tetanya itu adalah antara 0 sampai 360 atau K361 sampai. Maksudnya putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran empat, putaran lima nggak tahu. Sehingga jawabannya pada waktu Z-nya 1 saja, W-nya itu ya ini, ya ini, ya ini, ya ini, ya ini. Baginya dari tadi. Secara geometris hubungan antara fungsi-fungsi bernilai tunggal ini, ya itu tadi nilainya sama tapi dibedakan sudutnya oleh 360 dibagi 5 atau 2p/5 tadi. Nah, bagaimana caranya biar kita dapat membuktikan atau mendapatkan nilai tunggal tertentu? Ya, dengan kita batasi tetanya ini misalkan
antara 0 sampai 2pi saja. Maka pada waktu kita punya 0 sampai 2pi saja, hasilnya pasti di daerah sini saja. Itu. Biasanya ini adalah cabang utama. Cabang utama itu ya berarti yang punya. Nah, cabang utama ini adalah mirip seperti yang di tadi. Nah ini cabang utama atau nilai prinsipil. Ini terserah kita. Bisa jadi nilainya antara 2pi sampai 4pi misalkan. Atau kan 2pi sampai 4pi maka hasilnya ada di cabang kedua. Kalau misalkan kita menentukan itu sebagai cabang utamanya ya nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi pada waktu disuruh bagaimana biar hasilnya tunggal, nggak jamak. Ya berarti kita menentukan satu cabang saja yang sebagai cabang utama dan kita batasi sudutnya di situ saja. Jadi kalau di sini kita lihat cabang satunya itu dari 0 sampai 2pi, cabang 2-nya itu dari 2pi sampai 4pi, 3-nya itu dari 4 sampai 6pi, 4-nya itu dari 6pi sampai 8pi, cabang kelima itu dari 8pi sampai 10pi. Tinggal kita pilih mau yang mana. Biar apa? Biar hasilnya hanya satu aja. Cerita. Nah, ini tadi sudah. Beberapa tujuan yang akan kita lihat nanti akan berguna untuk mempertimbangkan kurva di mana gambarnya adalah kasus balas. Pada waktu kita punya si ini itu melingkupi titik pusat, membuat satu aduh singilang mau sengen 10pi. Biasanya yang di sini dari singilang. Apa? Pada waktu kita buat satu lingkaran di bidang W-nya ya, di bidang Z-nya, melingkupi satu lingkaran penuh dan melingkupi titik cabang, maka dia akan berpindah cabang. Ini titik cabang. Dan pada waktu kita melingkupi titik cabang, melingkupi satu lingkaran penuh titik cabang, kemudian kita melewati garis cabang, maka kita akan berpindah cabangnya. Kalau seperti ini, misalkan sebelumnya kita dari sini, sini. Kalau sebelumnya si A ini ada di cabang 1, pada waktu kita B, C, D, E, F, G, H, I, J kembali lagi ke A, pindah cabang nggak? Nggak pindah. Karena kita tidak melingkupi si titik cabang. Nah, ini dua saja. Break dulu ya. Break dulu, 10 menitan. Itu udah berapa menit sih ini? Oh, sudah 1 jam 3 menit, pantesan. Ya, break dulu. Oke, kita lanjut lagi. Lumayan lah, 15 menit. Hasilnya dingin ya, jadi enak ya. Nah, kita membahas sekarang fungsi elementer. Pernah dengar fungsi elementer? Di sini akan ada beberapa, dan ini sebenarnya fungsi elementer ini saya yakin sudah pernah dibahas. Cuman mungkin belum disebutkan aja kalau fungsi elementer. Kayak misalkan fungsi polinomial. Jadi misalkan kita punya 3x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kan fungsi polinomial. Ini masuk fungsi elementer. Bedanya apa? Bedanya yang di sini, ini kan x. Yang di sini ini adalah z. Z ini semuanya itu adalah suatu bilangan kompleks tertentu. Di mana z-nya ya tadi z sama dengan x plus iy misalkan. Transformasinya w sama dengan az plus b nanti disebut linear transformation. Terus bilangan fungsi rasional p per q maksudnya apa? Jadi pembagian dua buah fungsi itu disebut dengan fungsi rasional. P
Bedanya apa? Bedanya di sini bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks. Yang di sini pun juga bilangan kompleks. Seperti itu. Transformasi rasional. Terus ada misalkan kita di sini punya W sama dengan E pangkat Z. Maka kalau misalkan kita lihat E pangkat Z, Z-nya sendiri itu sama dengan X plus IY. Maka E pangkat dalam kurung X plus Y. Seperti itu. Nah, I pangkat X cos di sini kan jadinya I theta ya. Ini sebentar, ini dilangsung itu. Ini kan berarti X plus IY, itu kan berarti E pangkat X dikali E pangkat IY. Betul ya? Nah, sebelumnya kita sudah punya E pangkat I theta sama dengan cis theta. Jadi, E pangkat I theta sama dengan cis theta atau cos theta plus I sin theta. Maka E pangkat IY itu kita ganti dengan ini si cis Y. Gitu. Terus di sini kita juga punya A pangkat Z sama dengan E pangkat Z ln A. Nih, kalau misalkan ngeliat ini bingung, kita nyoba dulu aja. Misalkan kita punya 100 pangkat 2. Hasilnya berapa? 10.000 ya. Ini bisa kita tulis sebagai E-nya ini misalkan 10. Kita pakai log aja, bukan E, pakai log. 10 pangkat 2 dilogkan 100. Coba ya, kita lihat posisinya ya. 100 pangkat 2 sama dengan, ini kita pakai basis 10, bukan basis E. Sehingga kalau basis E nanti di sini ln, kalau basis 10 ini log biasa. 10 pangkat 2 sama dengan 10 dipangkatkan 2 kali log 100. 2 kali log 100 berapa? 10. Log 100, ini maksudnya kan 10 log 100. 2. Betul ya? Berarti 100 kan sama dengan 10 pangkat 2. Maka 2 kali 2, 4. Maaf. Berarti 10 pangkat 2 kali 2. Sama dengan 10 pangkat 4. Nah, ini sama. Jadi 100 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat dalam kurung 2 log 100. Ini tinggal dibalik-balik aja. Kalau di sini E, maka di sini, kalau di sini kan hasilnya di sini adalah 10 ya. Di sini kan ada tulisannya 10-nya di sini hasilnya. Kalau di sini E, di sini pun juga E. Tapi kalau E log berarti sama dengan ln. Terus trigonometri. Ini kita ini aja ya. Udah dianggap iya aja deh. Trigonometri pada fungsi bilangan kompleks. Berarti kalau misalkan kita punya sin bilangan kompleks sama dengan E pangkat I bilangan kompleks min E pangkat min I bilangan kompleksnya berapa dibagi 2I. Sebentar, ini rumusnya ini mirip seperti, ya itu ya yang apa namanya cis itu kan, yang pakai cis dulu 2 kali itu kan ya. Ya, makanya E pangkat I theta sama dengan cis theta. Itu sama. Tapi bedanya tetanya di sini adalah Z. Jadi, trigonometrinya, fungsi trigonometrinya ini kan seperti ini ya. Fungsi trigonometrinya tidak jauh beda dengan fungsi yang biasa. Jadi misalkan sin kuadrat Z atau X ya nggak masalah. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. X-nya kita ganti bilangan kompleks pun juga akan sama. Oke. Fungsi hiperbolik, saya sampai lupa. Fungsi hiperbolik ini pertama kali di aljabar atau di kalkulus ya? Kalkulus ya. Ini sama logaritmik. Nah, ini logaritmik ini ada sedikit perbedaan. Bukan perbedaan, mungkin ada tulisannya lah. Misalkan kita punya
Z sama dengan R E pangkat I theta. Betul ya? Kita punya W-nya sama dengan pakai U plus IV. Ini. Kemudian kita di sini punya Z sama dengan E pangkat W. Berarti RE pangkat I theta ini sama dengan E pangkat W. Berarti E pangkat W ini ditulis ke sini E pangkat U plus IV. Maka ini kan ini ya. Maka akan sama dengan E pangkat U kali E pangkat IV. Ini sama dengan ini. R E pangkat I theta. Z-nya tadi yang awal tadi. Yang ini. Kita punya E pangkat U kali E pangkat IV. Kok ini kelihatannya kayak gitu? Bentar. Kayak kelihatan kayak theta. V. Ini sama dengan E pangkat. Maaf. Sama dengan R dikalikan E pangkat I theta. Berarti kalau misalkan kita lihat bagian realnya mana? Bukan bagian real. Berarti yang ini akan sama dengan ini. Betul ya? Berarti E pangkat U akan sama dengan R. Berarti U sama dengan, kita misalkan punya 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berarti 2 sama dengan bukan, maksudnya gini. Maksudnya kita yang pakai rumus itu loh. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berarti dari sini kita bisa menemukan 2 sama dengan 10 log 100. Betul ya? Kita punya E pangkat U sama dengan R. Maka U sama dengan ln R. Begitu. Kok ln R? Ln R. Seperti ini. Terus di sini kita punya E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta. Berarti V dan theta gimana? Sekilas seperti sama. Kita jabarkan dulu. E pangkat I theta sama dengan cis theta. Betul ya? Di sini berarti sama dengan cis V. Nah, si cis ini adalah, loh, kok coret? Cos V plus I sin V sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, apakah V dan theta ini sama? Kalau di sini 45, di sini 45, betul nggak? Betul. Kalau di sini 405, di sini 45, sama nggak? 45 dan 405? Sama. Hasilnya sama nggak? Sama. Sehingga di sini ini V-nya itu sama dengan theta plus 2pi dikalikan K. Kenapa? Ditambah 2pi, tambah 4pi, tambah 6pi, dikurangi 2pi, kurangi 4pi, kurangi 6pi, sama. Jadi V-nya di sini adalah theta plus 2pi K, di mana K-nya itu, ya ini, 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Ini adalah untuk Z sama dengan E pangkat W. Ini ya. Yang ini. Z sama dengan E pangkat W. Kalau tadi kan kita pakai itu ya. W sama dengan Z kuadrat, Z pangkat 5, gitu ya. Kalau di sini kita pakai Z sama dengan E pangkat W. Fungsi logaritmiknya, sorry. Inverse-nya oke, dianggap oke aja wes. Ini kalau dibahas terlalu lama ini.
Ini juga dianggap oke. Nomor 9 ini sama kayak tadi. Jadi yang kalau kita tadi punya tadi loh. Yang ini loh. A pangkat Z, A pangkat Z sama dengan E pangkat Z ln A. Ini di sini kita punya A pangkat Z sama dengan E pangkat Z ln A. Sama aja. Kembali lagi ke yang tadi. Ini gambarnya nggak begitu kelihatan ini ya. Jadi kalau di sini tadi kita punya A pangkat Z sama dengan E pangkat Z ln A. Ini disamakan seperti tadi. Terus kemudian kita punya aljabar dan fungsi transendental. Jika W itu adalah solusi dari persamaan polinomial ini, itu di mana P0-nya tidak sama dengan 0, P1Z, P sampai Pn-nya adalah polinomialnya, dan kemudian kita punya mu itu integer, maka W sama dengan Fz adalah fungsi aljabar dari Z. Sebagai contoh, W sama dengan Z pangkat setengah, itu solusi dari W kuadrat min Z sama dengan 0. Jadi ini adalah fungsi aljabar dari Z. Itu. Ini adalah fungsi aljabar. Nah, tapi di sini ada fungsi transendental. Fungsi transendental itu apa? Nah, ini ditulis dulu. Ini bersama 6, karena nanti ditulis nanti. Fungsi transendental itu adalah setiap fungsi yang tidak dapat dinyatakan sebagai solusi dari fungsi 6. Nah, ini. Di sini ditulis, tapi di sini nggak ada. Ini. Itu adalah fungsi transendental. Kalau yang ini kan bisa ditulis ya. Ini adalah solusi dari fungsi ini. Kalau misalkan nggak bisa ditulis sebagai fungsi yang aljabar ini, maka itu adalah fungsi transendental. Contohnya apa? Fungsi logaritmik. Kita kan nggak bisa fungsi logaritmik kita buat kayak gini kan nggak bisa. Nggak bisa. Fungsi logaritmik, trigonometri, hiperbolik, inverse-nya itu adalah fungsi transendental. Fungsi yang dipertimbangkan dari nomor 1 sampai 9 di atas tadi. 1, 2, 3, 4, 5, kebablasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bersama dengan fungsi-fungsi yang diturunkan darinya, dengan sejumlah operasi berhingga yang melibatkan tambah, kurang, kali, bagi, dan akar disebut dengan fungsi elementer. Jadi fungsi dari 1 sampai 9 kok ditambah, kali, bagi, tambah, kurang, akar, itu adalah fungsi elementer. Jadi misalkan di sini ada contoh fungsi elementer, disuruh membuktikan. Di sini kan kita punya E pangkat Z1 kali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Ini kan bagi logika kita ya sudah masuk ya. Sudah betul ya dia. Ini disuruh buktikan. Nah, buktikannya bagaimana? Ini di sini kita pakai E pangkat Z1 itu berarti kita tulis sebagai E pangkat X1 plus I Y1. Yang di sini E saja, di sini X2 plus I Y2. Ini karena kali berarti kan E pangkat X1 dikali E pangkat I Y1. Betul ya? Ini dirubah menjadi bentuk cis-nya. Jadi ini adalah cis Y1. Ini yang depan. Yang belakang X2 di sini adalah cis Y2. Ini karena perkalian, ini kali-kali ini berarti ini ke ini bisa kali, yang ini dikalikan ini. Berarti di sini cis Y1 dikalikan cis Y2. Setelah itu kita pakai model cos plus dan sin plus. Jadi cos plus sama dengan yang apa itu? Cos min sin. Lupa saya. Ini agak lompat, ini bukan agak lompat, ini yang lompat. Jadi cos Y1 plus Y2 itu nanti dijabar. Nanti kalau misalkan dijabarkan itu akan kembali lagi ke sebelah sini. Nah, yang di sebelah sini X-nya X1, X2 itu adalah
X1 plus X2. Karena di sini X1 plus X2, Y1 plus Y2, Y1 plus Y2, maka di sini adalah jadi Z1 plus Z2. Bentar ya, akan sudah. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini tadi oke, yang bawah dianggap oke. Ini sebenarnya pada waktu kita pakai fungsi elementer ini banyak di sini sebagai pembuktian ya. Tapi di sini nggak semuanya dibahas, nggak nutut waktunya. Ini juga buktikan bahwa sin kuadrat Z plus cos kuadratnya sama dengan 1. Ini dijabarkan sin kuadratnya ini kuadrat, nanti ketemu ini sama ini plus ini sama ini hilang. Ini sama ini hilang. Min kan jadi bawahnya ya. Berarti setengah jadi 1. Ini dianggap oke. Oke, sebentar. Ini udah dianggap oke aja wes. Yang oke. Nanti hanya satu soal aja yang kita bahas. Ini pangkat W bagi dengan sudah, nggak usah. Ini dianggap oke, ini aja yang kita bahas. Jadi misalkan kita punya W sama dengan ln Z. Yang tadi ya, fungsi yang salah. Fungsi sama dengan ln Z tadi itu yang ini. Z sama dengan E pangkat W, maka W sama dengan ln Z. Nah, fungsi ini kita soalnya adalah tunjukkan jika kita punya suatu lingkaran dengan titik pusat dengan yang berpusat di titik 0,0, terus kemudian di Z plane itu digambarkan ke bidang itu W plane itu. Kemudian yang B garis yang sebentar, kita nomor 1 aja dulu deh. Yang satu. Di sini kan kita tadi sudah punya pada waktu si Z-nya itu sama dengan E pangkat I theta, kemudian fungsinya mana? W sama dengan ln Z, I ln Z, maka akan kita dapat W-nya ini kan U plus I V. Di sini kita dapat U-nya sama dengan ln R, betul ya tadi ya? U-nya sama dengan ln R, terus kemudian V-nya sama dengan theta plus 2pi kali K. Itu. Nah, kalau misalkan kita punya seperti ini, di sini tetanya misalkan, sebentar, ini, oke kita kerjakan yang dulu. U sama dengan ln, nah di sini R ya, maksudnya R-nya itu sama dengan A. Jadi kalau misalkan di sini contoh, R-nya misalkan ada setengah, 1, 3/2, 2. Oke, R-nya ini. Berarti pada waktu kita punya setengah, atau 1 dulu aja deh. Kita punya 1, ln 1 berarti hasilnya berapa? Ln 1 berapa? Oke, kita nyoba biasa dulu ya. Misalkan kita punya 10 log 10 sama dengan 1. Betul ya? 10 log 1 sama dengan 10 pangkat berapa sama dengan 10? 1. 10 pangkat berapa sama dengan 1? 0. 10 log 0,1 sama dengan min 1. Logaritmin kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya ln, berarti ln ya. Pada waktu kita punya ln E sama dengan 1. Ln 1 sama dengan 0. Betul ya? E pangkat 0 sama dengan 1. Ln 1/E sama dengan min 1. Nah, di sini kita punya R-nya 1. Pada waktu R-nya 1,
berarti len 1, berarti U-nya sama dengan 0. Jadi pada waktu R-nya 1, U-nya dia posisi ini 0. Berarti R-nya di sini sama dengan 1, dia di sini posisi 0. 0-nya tapi garis lurus ya. Karena sama dengan, misalkan di sini X sama dengan 0 ya, berarti dari atas sampai bawah. Seperti itu. Nah, pada waktu kita punya R-nya setengah, berarti ada log yang di sini kurang dari 1. Berarti nilainya di sini adalah negatif. Kan kalau misalkan len 1 itu 0. Len lebih besar dari 1, dia akan positif. Len 1 per berapa, itu adalah negatifnya berapa tadi. Kita bisa nggak len minus di sini? Len minus. Atau di sini, 10 log minus. 10 pangkat berapa sama dengan minus? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kita rentangnya adalah, di sini kita rentangnya itu akan ada R sama dengan 1, U-nya sama dengan 0. Pada waktu R-nya nambah, U-nya juga nambah. Tapi pada waktu 0, R, 1, U-nya ini adalah minus. Seperti itu. Jadi pada waktu di sini, pada waktu setengah kan antara 0 dan 1 ya. Berarti di sini minus. Di sini posisinya adalah minus. Entah minus berapa di sini. Berarti alatnya apa? Berarti yang 3/2 itu ada di sebelah sini, 2. Ini yang bagian A-nya. Terus garis yang dari titik pusat di bidang Z into parallel into U axis in the y plane. Oke. Jadi kita di sini punya yang ini. Sekarang pertanyaannya adalah yang ini. Di sini tadi adalah V sama dengan theta plus 2 πk. Kita biar jawabannya itu unik tunggal, maka kita batasi hanya di satu saja, yaitu dari 0 sampai 2 pi saja. Berarti kalau 0 sampai 2 pi saja, V-nya akan sama dengan theta. Tidak ada tambahan embel-embel belakangnya. Nah, kalau di sini kita punya V sama dengan pi per 6, berarti theta-nya di sini kita punya pi per 6. So ini. Kalau di sini kita punya pi per 3, di sini pi per 4, di sini 2 per 3 pi, di sini pi per 2. Di sini pi, 3 per 2 pi, 2 pi, di sini. Jadi pada waktu kita punya fungsi W sama dengan len Z, di bidang Z itu gambarnya garis-garis lingkaran, di sebelah sini garis vertikal. Kalau di sini garis horizontal titik-titik di sini adalah garis yang menunjukkan dia sudutnya berapa. Ini adalah transformasi dari bidang Z ke bidang B. C, Z-plane is mapped into strip 2P, Y-plane into Z-plane is mapped into 2P di Y-plane. Nah, tanya ini tadi, biar di sini jawabannya hanya 1, maka kita batasi 0 sampai 2P. Maka di sini garisnya hanya ada 0 sampai 2P juga. Betul ya? Kalau misalkan nggak kita batasi, maka kita masih punya di atasnya 2P. Di atasnya 2Pi sampai 4Pi itu adalah lingkaran ke-2, putaran kedua. 4 sampai 6 ketiga. 6 sampai 8 keempat. Yang pertanyaan, apakah ada batasnya V-nya berapa? Enggak. Enggak ada. Sehingga kalau misalkan kita punya Z1-nya di sini. Ini Z1. Kan kita nggak tahu dia ini sudutnya aslinya lingkaran pertama atau ke lingkaran kedua atau ke lingkaran ketiga, betul ya? Sehingga apa? Kita ini Z1 R-nya 2. Berarti kalau Z1 ini R-nya 2, kemudian sudutnya pi per 6, berarti adalah 2
E pangkat I Pi per 6. Seperti ini. Ini M-nya sama dengan ini. Maka untuk R-nya kita bawa ke sini, bagian vertikalnya adalah dia len U adalah len 2. Berarti di sini. Len 2 yang garis ini. Nah, di sini tadi kita punya Pi per 6. Tapi kita nggak tahu dia putaran pertama, ataukah kedua, ataukah ketiga, ataukah keempat. Betul ya? Dan untuk yang tadi, yang misalkan W pangkat 5 sama dengan Z, betul ya? Maka Z sama dengan maaf, kebalik ya. W sama dengan, ya betul, W pangkat 5 sama dengan Z, W sama dengan Z pangkat 1/5. Kita akan punya 5 putaran sebelum kembali lagi ke putaran pertama. Kalau yang ini tadi, ada batasnya enggak ini? Putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak ada batasnya. Sehingga pada waktu di sini kita punya fungsi W sama dengan len Z, ada satu titik di sini, kita punya misalkan R, E, I, theta. Maka di sini untuk garis R-nya, titik R-nya, posisi R-nya adalah tinggal MA, posisi U adalah len R. Posisi U-nya. Tapi V-nya ada berapa? V-nya? Nggak terbatas. Nggak terbatas. Dengan V pertama adalah sama dengan sudutnya. Setelah itu plus 2pi, 4pi, 6pi, plus min juga. Setelah itu. Nah ini. Jadi ini adalah pi pertama. Ini adalah theta pertama. Contohnya ini adalah theta pertama. Yang di sini ini adalah theta plus 2pi. Jadi ini di atasnya akan ada banyak sekali. Bawahnya pun juga ada banyak sekali. Ini theta min 2pi. Dan itu seterusnya. Untuk garisnya yang ini, garisnya yang ini, kita dapatkan posisi U-nya sama dengan len. Gantung. Ini R-nya, dia antara 0 sampai 1, ataukah R-nya lebih besar dari lebih besar dari 1. Kalau di sini kelihatan ya, ini misalkan ini titik 0,0 ya. Berarti ini kelihatan kalau dia posisi U-nya adalah minus. Berarti R-nya di sini posisinya adalah yang di sini. Karena di sini U-nya minus. Kalau di sini U-nya plus. Ya, ini yang kita bahas cuma satu aja, wes. Yang lainnya nggak usah. Ya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Ini ada banyak contoh-contoh lainnya, nanti bisa dilihat. 2 saja. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita jadwal sampai jam 3.15. Oke, ini masih jam sekian. Apakah boleh diakhiri? Boleh. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.